mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya mulai dengan pertanyaan ya. Siapakah yang memperoleh keuntungan dari kebijakan pemerintah mewajibkan setiap penumpang pesawat udara untuk tes PCR? Saya pribadi tidak tahu harus menjawab apa. Yang jelas kewajiban ini memang tak masuk akal. Di Cokro TV, Denny Siregar, Eko Kuntadi, Rizka Putri, Mas Jo sudah mengecam kebijakan PCR ini. Tapi kali ini saya ingin menambahkan dengan mengangkat satu hal yang baru saja saya dengar. Saya sih berharap sebenarnya cerita ini tidak benar atau bohong. Tapi kalau benar, publik layak tahu. Sumbernya tidak bisa saya ungkapkan saat ini, tapi terpercaya. Saya sendiri memutuskan untuk menjadikan ini sebagai konten video saya karena saya merasa cukup yakin dengan kekuatan datanya. Si narasumber tidak berani disebut namanya karena khawatir dengan efek yang bisa ditimbulkan pada dirinya. Jadi memang selalu ada kemungkinan bahwa ini salah. Tapi demi kepentingan publik, saya rasa ada baiknya saya ungkapkan informasi ini. Jadi menurut informasi ini, Pak Jokowi menerima bisikan yang salah. Ada kelompok-kelompok yang akan memperoleh rezeki besar bila kewajiban PCR ditetapkan. Mereka adalah kelompok importir dadakan yang selama ini sebenarnya tidak berurusan dengan impor alat kesehatan. Tapi mereka ditawari oleh produsen alat-alat PCR di sebuah negara yang sekarang ini sudah relatif melandai kasus COVID-nya. Saat ini produsen di negara asing itu kelebihan stok alat PCR yang mereka produksi. Karena itu mereka mencari pasar untuk menampung kelebihan stok itu. Agar stok di gudang itu bisa habis, mereka banting harga. Harga jual satu alat PCR yang mereka tawarkan cuma sekitar Rp100.000. Di Indonesia, mereka berhasil membangun hubungan dengan perusahaan yang tadi saya sebut. Si perusahaan ini sebenarnya tidak bermain di bisnis alkes, tapi mereka dengan jeli melihat peluang keuntungan yang bisa diperoleh dari impor alat PCR murah itu. Jadilah barang-barang itu diimpor dalam jumlah besar. Masalahnya kan di Indonesia kasus COVID juga sudah melandai. Jumlah mereka yang sudah memperoleh vaksinasi lengkap juga semakin meningkat. Kebutuhan terhadap PCR jadinya menurun. Karena itulah mereka harus putar otak agar barang-barang itu bisa dipakai. Kewajiban PCR bagi pengguna pesawat terbang nampak menjadi pilihan menarik. Dalam konteks itulah kewajiban penggunaan PCR itu hadir. Dengan mengatakan itu, saya tidak menyimpulkan Pak Jokowi atau Mendagri menyadari bahwa kebijakan itu dipengaruhi oleh kepentingan mafia jahat. Sangat mungkin orang-orang di pucuk pimpinan sekedar mendengarkan nasihat para pembisik yang berada di dekat lingkar kekuasaan. Argumen untuk mewajibkan PCR sebenarnya bukannya tanpa dasar. Di waktu-waktu lalu, kemampuan tes PCR untuk mendeteksi apakah seseorang sudah terjangkit virus COVID itu sangat penting. Namun kini dengan sudah masifnya vaksinasi, kebutuhan akan PCR sebenarnya sudah tidak sepenting di masa-masa sebelumnya. Berulang kali diutarakan, kunci utama memerangi COVID-19 adalah vaksinasi lengkap. Kalau kita masih ragu, memang masih bisa saja ditambahkan dengan persyaratan antigen. Namun kalau sekarang masih ditambahkan dengan PCR, ya jadi berlebihan. Pada titik itulah pemerintah nampaknya mendapat bisikan yang salah. Para pembisik itu berusaha meyakinkan bahwa kita semua harus membuat pengamanan ekstra. Maka dibangunlah narasi bahwa kita tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa Indonesia sudah bisa mengendalikan COVID. Selalu ada kemungkinan akan ada gelombang berikut COVID. Dengan begitu, kewajiban PCR tetap harus menjadi persyaratan mutlak. Pemerintah termakan dengan bisikan itu sehingga mewajibkan PCR. Dengan konsekuensi yang sayangnya sangat negatif. Masyarakat yang semula sudah bersiap melakukan mobilitas lebih tinggi dengan menggunakan pesawat udara terpaksa mengubah niatnya. Mereka yang semula sudah ingin melakukan perjalanan wisata mengurungkan niatnya. Mereka yang terpaksa menggunakan pesawat udara karena satu dan lain alasan menjadi terbebani dengan pengeluaran tidak perlu. Sektor pariwisata yang semula sudah akan bernapas lega, kini kembali harus menelan pil pahit. Daerah-daerah destinasi wisata yang semula sudah akan menggeliat balik, tertampar kembali. Dan maskapai-maskapai udara yang sudah selama hampir 2 tahun mati suri harus memperpanjang puasa mereka.
Dan ini semua terjadi karena akal-akalan kaum penjahat yang berusaha memanfaatkan keluguan pemerintah. Yang menarik, beberapa hari yang lalu ada sebuah akun media sosial yang menyebarkan informasi tentang 10 importir alat COVID-19 terbesar. Semula daftar yang disebar ini terkesan menarik untuk mengetahui siapa-siapa saja yang sebenarnya memperoleh keuntungan besar dari kewajiban PCR. Dan lebih jauh lagi, mengingat daftar ini menyebar begitu kewajiban PCR dikeluarkan, ini semula nampak menarik untuk mengetahui siapa yang akan diuntungkan oleh kewajiban PCR. Tapi ternyata daftar itu sama sekali tidak bermakna apa-apa. Di situ tercatat nama-nama seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pertahanan, dan Yayasan Buddha Suci Indonesia. Ya, kalau nama-nama itu sih tidak usah kita pertanyakan kenapa menjadi importir terbesar PCR. Kemudian juga ada nama beberapa perusahaan besar yang selama ini memang bergerak di bidang usaha alkes. Tapi kemudian perusahaan-perusahaan tersebut menyatakan mereka tidak terlibat dalam import PCR. Dengan kata lain, sangat mungkin penyebaran daftar tersebut memang sengaja dilakukan untuk mengaburkan kehadiran importir alkes dadakan yang sebenarnya, yang memang akan memperoleh keuntungan besar bila kewajiban PCR dilakukan. Kecurigaan tentang importir alkes dadakan yang akan bisa membawa masuk alat PCR murah itu semakin diperkuat dengan fakta bahwa pemerintah menyatakan akan mewajibkan biaya tes PCR ditekan sampai Rp275.000. Kita tahu bahwa tarif PCR akan sangat dipengaruhi oleh biaya pengadaan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan tes PCR. Kalau sekarang memang ada importir yang bisa menghadirkan alat PCR dengan sangat murah, tentu saja penurunan tarif PCR bisa dilakukan. Seperti saya katakan, saya menduga sih informasi ini benar. Dan sebenarnya bila memang ada importir yang bisa membawa masuk alat-alat PCR dengan harga murah, dengan kualitas terjaga, sebenarnya tidak akan ada pihak yang keberatan. Yang bermasalah adalah kalau gara-gara ketersediaan PCR murah itu, pemerintah mewajibkan warga untuk melakukan tes PCR. Kalau ini benar, ini adalah skandal yang luar biasa. Saya khawatir keputusan wajib PCR semacam ini adalah kebijakan yang akan menghancurkan kredibilitas pemerintah Jokowi. Selama ini Jokowi dipuji karena keberhasilannya memimpin Indonesia mengatasi pandemi. Tapi keputusan pemerintah kali ini untuk mewajibkan PCR bagi para penumpang transportasi udara adalah hantaman serius bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sejauh ini saya hampir-hampir tidak menemukan satupun dukungan terhadap kebijakan ini di ruang publik. Bahkan di ruang-ruang terbatas, bahkan di kalangan para pendukung Jokowi pun wajib PCR ini dianggap sebagai keputusan yang buruk. Saya masih berharap pemerintah berpikir dan bertindak rasional demi kepentingan masyarakat luas. PCR bukanlah sesuatu yang layak diwajibkan saat ini, apalagi bila kewajiban itu justru membahayakan ekonomi dan membebani masyarakat. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.